Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini bersama saya Asma Nurhalidah yang bakal nemenin kalian ngobrol santai bareng tapi penuh wawasan seputar dunia kesehatan. Nah, topik kali ini saya akan membawakan topik yang masih sangat hangat-hangatnya, yaitu tentang dampak Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap pelayanan kesehatan. Nah, undang-undang ini jadi pembahasan yang sangat serius di berbagai kalangan, di dunia kesehatan, pemerintah maupun masyarakat umum, karena membawa banyak dampak yang terhadap sektor kesehatan ini. Dan pastinya aku nggak sendirian nih. Kali ini aku ditemenin oleh narasumber kita yang sangat keren, yaitu Kak Iqbal. Halo Iya, Kak, halo. selamat pagi. Iya, pagi. Boleh perkenalan terlebih dahulu Kak? Oke, kenalin ya, nama saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman. Di sini saya sebagai bertugas sebagai paramedis ya di perusahaan, dan saya juga kalau bertanya terkait riwayat pendidikan, saya lulusan dari Poltekkes ya. Poltekkes Tasikmalaya tahun 2022. Oh, betul, Lulusan tetangga. perawatan ya, tetangga. Iya. Ya kesini tadi ya, nostalgia gitu. Terima Gitu. kasih Kak sudah menyempatkan Oke. waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Iya. Dan mohon Senang maaf bisa. juga mengganggu waktunya. Benar ya. Langsung Oke. saja ya Kak, biar nggak usah lama-lama. Boleh. Sekarang kan lagi ramai-ramainya ya soal pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini. Sebenarnya apa Kak isi utama undang-undang ini dan kenapa dianggap penting banget gitu? Baik, kita mulai dulu ya terkait pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini. Undang-undang ini kan merupakan undang-undang Omnibus Law ya. Iya. Jadi undang-undang yang menyatukan undang-undang sebelumnya gitu yang terpecah belah atau yang pokoknya banyak bersebaran lah gitu kan, dan penyempurnaan dari undang-undang nomor 36 kalau saya tahun 2009, terus juga yang dari tahun 2014, di semua undang-undang tersebut disatukan lah gitu. Nah, itu berkaitan jelas ya tadi terkait bagaimana berjalannya semua yang berhubungan dengan kesehatan, baik itu tenaga kesehatannya gitu kan. Pokoknya jadi undang-undang ini itu mengintegrasikan semua undang-undang gitu yang ada gitu. Jadi dari mulai pokoknya banyak undang-undang kedokteran, farmasi, perawatan, satukan semuanya di situ. Iya. Dan juga kalau yang saya pelajari ya, undang-undang ini juga selain menyatukan dan juga mengintegrasikan yang awalnya misalkan kayak profesi-profesi yang ada di Indonesia gitu ya, tenaga kesehatan di Indonesia itu yang awalnya banyak tanggung jawabnya diemban oleh organisasi profesi, sekarang itu semuanya terpusat di pemerintah. Setahu saya itu sih ya. Ada nanti mungkin kita next pembahasan ada positif dan negatifnya sih dari itu. Iya. Itu sih yang saya ketahui ya terkait undang-undang ini. Oh, jadi itu kayak semacam penyederhanaan Iya. antara undang-undang yang dulu dengan yang sekarang. Nah, jadi agar nggak tumpang tindih gitu Iya, ya antara undang nah yang itu. satu dengan yang lain. Betul. Itu sih kelebihannya mungkin undang-undang nomor 17 ini tuh ya itu. Ya. Jadi semuanya digabungin jadi satu. Iya. Dengan adanya perubahan undang-undang ini tuh pasti ada dampak positifnya gitu Kak. Boleh dijelaskan gitu dampak positif dari perubahan undang-undang ini, kenapa disatukan seperti itu? Baik, yang pertama kita mulai dampak positif yang sangat mungkin dampak positif yang bisa dirasakan oleh nakes dulu mungkin ya. Oleh nakes adalah mungkin sekarang jadi tanggung jawab untuk profesi tersebut sekarang sudah terfokus gitu di pemerintah. Jadi kami misalkan perawat gitu ya, para medis, perawat yang di rumah sakit, dokter, semuanya itu sekarang sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan gitu. Itu sih. Nah, terus bagaimana dampaknya terhadap tadi kan ini pelayanan kesehatan kan? Iya, Nah,
yang saya ketahui dari Undang-Undang Nomor 17 di tahun 2023 ini, yang menjadi titik fokus apa maksudnya peningkatan layanannya itu selain dari kuratif ya, kuratif kan lebih ke pelayanan perawatan dan Iya. di rumah sakit gitu kan, dan juga rehabilitasi. Nah sekarang di Undang-Undang Nomor 17 ini ditingkatkan juga untuk kegiatan promotif dan preventifnya, karena pada dasarnya adalah ketika misalkan kita berbicara apa namanya bagaimana cara menekan gitu kan, ataupun bagaimana cara menurunkan penyakit, jelas harus ada kebijakan harus ada program promotif dan preventif yang kuat gitu dari awal gitu, misalkan dari pusatnya, dari pemerintah. Nah pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut agar promotif dan preventif itu bisa dikuatkan melalui vaskes tingkat pertama, berarti kan melalui puskesmas contohnya. Makanya sekarang mungkin ya teman-teman kan nggak aneh gitu lihat misalkan puskesmas lagi gencar-gencarnya melakukan kegiatan promotif di masyarakat kadang-kadang. Nah karena itu undang-undang sudah di Undang-Undang Nomor 17 itu, di situ ada mulai apa namanya peningkatan dari program tersebut gitu ya, promotif dan preventif gitu, sehingga dampaknya nanti ya bisa apa namanya penyakit tersebut sebelum ke tahap rujukan ke rumah sakit itu sudah bisa, semoga bisa teratasi di uh, puskesmas, ataupun malah sebelum di puskesmasnya, karena puskesmas sendiri sudah melakukan promotif dan preventif langsung di masyarakat. Nah, terus yang mungkin selanjutnya adalah ketika kita berhubungan dengan apa pelayanan kesehatan, maka dari Undang-Undang Nomor 17 ini itu sistem menjadi terintegrasi nih, dan juga semuanya kalau tidak salah itu by computerized. Jadi maksudnya ada yang namanya SIKN, Sistem Informasi Kesehatan Nasional kalau tidak salah ya. Nah, dari SIKN tersebut seharusnya semua data itu bisa terkumpul di sana gitu. Sehingga kalau misalkan nanti ketika misalkan apa ya kayak pasien akan berkunjung kembali misalkan ke fasilitas kesehatan tersebut, seharusnya itu sudah ada gitu riwayatnya, dan juga kalaupun bisa mau mengkolek data yang lalu itu bisa ada gitu datanya, karena memang sudah tersimpan di server kan, di server pusatnya gitu kan, sehingga apa pelayanannya bisa lebih cepat nih, berhubungan dengan yang tadi gitu kan, jadi pelayanannya bisa lebih cepat. Iya, maksudnya itu sih dampak positifnya ya. Banyak banget ya Kak, Banyak sih, iya, dampak selain positifnya terutama terhadap tenaga kesehatan itu. betul. Nah Kak, kalau di sisi lain pasti ada negatifnya ya. Biar masyarakat umum itu bisa membandingkan antara positif dan negatifnya itu apa. Boleh dijelaskan kembali Kak, apa negatif dari perubahan undang-undang ini? Negatifnya adalah yang pertama, kalau misalkan kita berbicara untuk pelayanan kesehatan ya, untuk masyarakat sendiri sebetulnya apa ya, yang pertama mungkin dari agak susah sih, karena menurut saya kebanyakan undang-undang ini itu dampak negatifnya malah lebih ke ke tenaga kesehatannya tersebut sendiri gitu dibandingkan ke masyarakatnya. Karena kalau ke masyarakat tuh setidaknya mungkin nggak terlalu kelihatan gitu pengaruhnya, tapi mungkin yang bisa saya sebutkan kalau misalkan untuk pelayanan kesehatan terkhusus untuk masyarakat adalah yang pertama administrasi, dimulai dari administrasi dulu gitu ya. Administrasinya ini mungkin di beberapa daerah yang misalkan terkendala sinyal ataupun apa itu apa ada kendala di situ lah misalkan, jadi dari administrasinya bisa jadi terhambat gitu dikarenakan fasilitas dari pelayanan kesehatan tersebut memang kurang, ataupun memang dari daerahnya sendiri gitu ya, dari daerahnya sendiri yang terdapat pelayanan kesehatan tersebut memang kurang memadai gitu untuk menjalankan program-program yang memang tercipta setelah adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 ini gitu, sehingga apa dampaknya ya tadi administrasi menjadi terhambat gitu bagi pasien ataupun bagi masyarakat yang ingin berobat gitu kan. Nah terus untuk pelayanan kesehatan gitu ya, mungkin
Iya sih, kebanyakannya mungkin yang akan dialami oleh tenaga kesehatan. Contohnya tadi ya, yang pertama dari fasilitas sudah, fasilitas daerahnya udah, terus yang kedua adalah dari nakesnya gitu. Misalkan ketika misalkan apa dari nakesnya ini misalkan memang belum bisa menjalankan apa namanya, kayak misalkan tadi administrasi tersebut gitu ya, tadi gaptek lah katakanlah ya, gaptek gitu ya, jadi dia belum bisa menginput informasi tersebut misalkan ke sistem karena dia belum mengenal gitu, walaupun mungkin sudah terpapar gitu kan, sudah terpapar informasinya dari misalkan orang manajemen rumah sakit gitu kan, pasti adalah pemaparan informasi terkait hal tersebut, tapi kadang ya setiap orang pasti ada yang cepat tanggap, ada juga yang kurang gitu ya. Nah, mungkin di situ juga bisa menjadi hambatan gitu ya untuk rumah sakit tersebut bisa menjalankan program dari Undang-Undang Nomor 17 tersebut gitu. Dan juga yang ketiga adalah sebenarnya Undang-Undang Nomor 17 ini itu bagus ya karena sudah menaungi semua tenaga kesehatan. Namun di satu sisi jadi secara kadang ada satu tenaga kesehatan yang memang di situ tuh sebetulnya secara ibaratnya deskripsi kerja deskripsi profesinya itu sudah ada, tapi untuk misalkan lebih ke tindakannya atau pekerjaannya itu memang belum dijelaskan secara mendetail gitu ya, atau misalkan terkait bangsal darah. Nah itu pun yang setelah saya pelajari kalau tidak salah itu kayak masih belum ada kejelasan gitu bagaimana workflownya dari misalkan masyarakat tersebut ataupun misalkan nakes tersebut ingin mendapatkan darah dari bank darah. Nah itu tuh kayak masih belum ada kejelasan yang baik gitu dari situ. Nah paling itu sih yang mungkin saya ketahui ya terkait minusnya, mungkin ya poin minusnya dari Undang-Undang Nomor 17 ini terkhusus bagi pelayanan kesehatan gitu ya. Tadi sih sebenarnya yang menjadi concern pertama adalah si nakes ini misalkan takutnya belum terpapar ataupun misalkan memang dia sudah terpapar tapi memang masih belum ngerti nih bagaimana Undang-Undang Nomor 17 ini itu berjalan bekerja gitu. Oh ya, mungkin satu tambahan ya. Karena tadi ya, sekarang kan semua profesi kesehatan tuh under Kemenkes. Nah, mungkin bagi organisasi profesi, nah itu sekarang perannya sedikit melemah. Mungkin apakah sedikit atau malah lumayan nih melemahnya ya, karena sekarang semua administrasi dan juga terkait kompetensi kayak misalkan perpanjangan administrasi kita ya, misalkan perawat tuh ada STR gitu kan, terus ada juga SIP, surat izin praktek. Nah sekarang kan tidak melalui organisasi profesi lagi gitu. Kalau dulu iya harus ada tanda tangan dulu misalkan dari PPNI, kalau saya ya PPNI gitu. Dan itu menurut saya mungkin poin, nggak tahu ya apakah ini bisa jadi plus bisa jadi juga minus, tapi mungkin untuk yang bekerja di organisasi ataupun yang sudah masuk di organisasi profesi jelas itu jadi minus karena perannya itu jadi melemah gitu akibat ada undang-undang ini gitu. Yang awalnya kan kayak tadi ya memperpanjang kayak eh, STR gitu kan, yang harus ada SKP dan lain-lain, sekarang nggak perlu. Nggak perlu. Karena sekarang STR sudah lifetime, udah seumur hidup. Iya, dulu tuh harus perpanjang per 5 tahun kalau nggak salah, atau iya per 5 tahun. Itu menurut saya sih itu ya poin minusnya dari Undang-Undang Nomor 17 ini. Iya betul Kak. Berarti memang nggak bisa langsung sempurna ya Kak. Iya. Perlu waktu atau kesiapan dan koordinasi dari semua pihak
biar kebijakan ini benar-benar berjalan sesuai harapan. Betul. Dan juga kemarin saya pas lagi belajar kebetulan topiknya agak kesini ya, pas sama dokter Teguh. Iya. Jadi kelemahannya itu bisa juga karena disatuin gitu, jadi kan banyak ya lembarannya, jadi membuat kita teh gak mau gitu baca. Nah, makanya kayak misalkan tadi ya, kita berbicara terkait administrasi by paper gitu kan. Nah, makanya itu menjadi kelemahan sih tadi ya kan, kebijakan administrasi di Indonesia ketika misalkan masih menggunakan by paper. Nah, itu sih kelemahannya. Jadi ketika kita sudah menggunakan computerized by system, dan semua nakes sudah di training ya untuk bagaimana cara menggunakan sistem informasi tersebut, maka seharusnya ketika kita ingin mengetahui diagnosanya si A ini apa nih, itu langsung kita tinggal cari namanya misalkan di komputer tersebut, di rekam medis lah ya, rekam medis online gitu kan, ada sih harusnya ya. Cuman kadang beberapa rumah sakit masih by paper gitu kan. Nah, jadi itu tadi keluhannya, selain karena numpuknya itu jadi kita malas membaca. Dan juga kita lanjutkan juga tadi, ketika kita mengetahui sistem informasi tersebut jadi lebih simpel gitu kan, bisa kita cari namanya langsung keluar hasilnya, diagnosanya A misalkan, terus data-data TTV-nya, TTV awal, terus data pemeriksaan awal tuh sudah ada gitu di situ. Nah, itu sih keuntungan ketika memang memiliki sistem yang baik gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek juga baca-baca satu-satu, mana ini ya si misalkan pasien A atau pasien B gitu kan, mana ya ini lembarannya gitu kan. Apalagi kan lembarannya misalkan datang yang dari IPD, datang dari rekomendasi nah jadinya takutnya berhamburan lah, ataupun tadi malas membacanya kan saking numpuknya gitu. Itu apakah itu, aku mau tanya, itu terjadi di rumah sakit atau gimana? Iya, terjadi di rumah sakit kan. Nah, berarti kan pada ini solusinya adalah ciptakanlah gitu sistem, ataupun rumah sakit tersebut mengikuti sistem yang sudah ada dari pemerintah, yang sudah pemerintah sediakan misalkan. Nah, gitu. Sehingga itu tadi meminimalisir resiko tersebut. Next Kak. Ya. Menurut Kakak, apa yang perlu disiapkan supaya implementasi undang-undang ini bisa berjalan dengan lancar di lapangan? Baik, yang pertama jelas ya, sumber daya manusianya ataupun tenaga kesehatannya ataupun pelaksana dari undang-undang ini gitu ya, sehingga undang-undang ini itu bisa berjalan dengan baik gitu di masyarakat ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Nah, bagaimana cara menyiapkannya? Yang jelas yang pertama adalah mereka sudah terpapar informasinya nih, bahwasanya udah ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Jangan sampai pelaksananya sendiri itu tidak tahu adanya undang-undang ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah di training. Nah, di training lah tenaga kesehatan ini agar misalkan bisa menjalankan semua program yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, karena memang pengimplementasian adanya dari Undang-Undang Nomor 17 ini gitu ya. Nah, sehingga tadi ya, pokoknya program ini itu bisa berjalan dengan baik ketika memang pelaksananya pun sudah bisa sudah tertraining ataupun sudah terpapar informasi dengan baik gitu. Artinya bisa menjalankan dengan baik. Dan juga yang keduanya adalah jelas tadi fasilitas daerah. Ketika fasilitas daerah tersebut memang sudah di upgrade lah ya, misalkan dari jaringan, terutama jaringan lah gitu, maka seharusnya itu implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 ini itu bisa berjalan dengan baik gitu. Ada cerita waktu saya di Kaltim gitu kan, ketika memang saya mengantar pasien untuk klaim BPJS-nya gitu kan, maksudnya bukan klaim sih, maaf, untuk menggunakan BPJS-nya di fasilitas kesehatan pertama gitu kan. Nah, yang sangat disayangkan adalah ketika fasilitas daerahnya waktu tersebut tidak ada jaringan, maka yang terjadi adalah kita kesusahan nih untuk membukanya gitu kan. Gimana ini caranya gitu kan buka BPJS-nya. Makanya kadang inisiasi dari saya adalah kadang si pasien tersebut sebelum saya rujuk ke puskesmas
saya mintakan untuk BPJS-nya dibuka dulu di mes, karena di mes ada wifi gitu kan, dan di screenshot gitu, sehingga nanti ketika kita datang ke Vaskes pertama, nah itu langsung bisa ditunjukkan gitu. Sebenarnya baik apa, untuk tenaganya sendiri waktu itu udah baik ya, maksudnya input datanya sudah menggunakan computerized gitu kan, sehingga mungkin input datanya bisa cepat gitu, nggak seperti yang mungkin dulu masih by paper atau gimana ya kan. Nah, tapi itu fasilitas daerahnya yang masih belum terlalu memadai gitu, sehingga mungkin fasilitas daerah pun bukan mungkin lagi ya, malah wajib menurut saya. Fasilitas daerah yang baik itu juga bisa berdampak baik juga dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini di fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu. Iya. Oke. Apa peran pemerintah dan tenaga kesehatan sudah siap dengan perubahan undang-undang ini? Oke. Menurut kita apakah sudah apa belum? Kalau untuk pemerintah kayaknya udah siap-siap aja ya, karena pada akhirnya sebelum terciptanya Undang-Undang Nomor 17 ini, mereka sudah mengkaji. Ya, walaupun sebetulnya ada beberapa hal yang memang masih belum dijelaskan secara mendetail di Undang-Undang Nomor 17 ini terhadap poin undang-undang apa poin pasal tersebut gitu. Tapi kalau saya pelajari sih, hampir setiap elemen yang ada di undang-undang tersebut sudah terjelaskan dengan baik gitu ya. Nah, paling yang menjadi concern utama adalah justru dari nakesnya ataupun dari tenaga kesehatannya itu sendiri. Nah, yang ditakutkannya adalah tenaga kesehatan tersebut memang belum terpapar informasinya terkait adanya perubahan adanya undang-undang nomor 17 ini, bagaimana cara menjalankan undang-undang ini, ataupun bagaimana cara menjalankan program dari undang-undang ini gitu, yang memang misalkan program ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah nih, tapi karena memang belum terpapar informasi, eh, belum di training, sehingga tenaga kesehatan ini juga masih menggunakan sistem yang lama gitu. Pada akhirnya apa? Eh, Pada akhirnya itu undang-undang nomor 17 ini tidak berjalan dengan baik gitu kan. Karena itu tadi, yang pertama belum terpapar informasi dan juga belum tertraining nih. Dan juga apa ya? Selain itu, selain kesiapan dari nakesnya adalah kesiapan dari daerahnya itu juga. Nah, karena pada akhirnya ketika misalkan tenaga kesehatannya sudah siap, pemerintah sudah jelas, tapi daerahnya belum nih. Nah, itu mungkin bisa jadi juga PR bagi pemerintah daerahnya ya, agar si sistem yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemenkes gitu, karena hasil dari Undang-Undang Nomor 17 ini itu bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah daerahnya itu juga bisa memfasilitasi dengan baik daerah tersebut gitu kan. Nah, seperti tadi kan, sinyal gitu kan, ketika memang sinyalnya bagus, pasti apa namanya input administrasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun misalkan semua program yang sudah dibuat oleh pemerintah itu bisa berjalan dengan baik gitu, ketika memang fasilitas daerahnya pun sudah mencukupi gitu, ataupun sudah memadai gitu, untuk bisa program tersebut berjalan dengan baik gitu sih menurut saya. Jadi pemerintah udah siap, paling pemerintah daerah yang mungkin harus bisa meningkatkan kualitas dari daerah tersebut ya, terutama fasilitas jaringan nih, terus juga fasilitas bangunannya juga jelas gitu kan, untuk bisa memadai semua program yang sudah dicanangkan. Dan juga tenaga kesehatannya pastilah harus dipaparkan informasi terkait undang-undang ini, dan juga semua program yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemenkes gitu kan, yang memang hasil dari Undang-Undang Nomor 17 ini. Itu ya, paling itu. Nakes dan daerah nih yang menurut saya masih perlu lebih disiapkan lagi. Gitu. Terakhir nih Kak, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat tentang undang-undang kesehatan ini? Oke. eh Pesan yang bisa saya sampaikan gitu ya terhadap teman-teman sejawat gitu kan, atau tenaga nakes, mungkin ayo mari kita pelajari ulang, ataupun kalau misalkan memang belum,
kita pelajari lagi. Jujur karena saya pun dulu tahu undang-undang ini tuh hanya karena oh sekarang untuk pengurusan administrasi itu enggak langsung ke PPNI lagi. Oh ternyata masih banyak juga yang belum saya ketahui di undang-undang ini sebelum saya pelajari lagi gitu kan. Dan mungkin apalagi teman-teman yang di rumah sakit yang menjalankan sistem informasi langsung gitu kan dari pemerintah, kayaknya harus bisa mempelajari ini deh gitu, atau misalkan program-program yang di Kemenkes gitu kan, harus bisa harus bisa menjalankan program tersebut dengan baik gitu, misalkan dari input administrasi kah, ataupun misalkan dari menjalankan program-program tadi, atau misalkan ada yang bekerja di puskesmas kah, mungkin bisa ditingkatkan lagi kegiatan promotif dan preventifnya, sehingga kunjungan kunjungan orang sakit ataupun kunjungan pasien itu bisa ditekan gitu dengan baik, ataupun bisa dikurangi dengan baik gitu ketika memang program promotif preventifnya bisa berjalan dengan baik gitu. Dan juga untuk masyarakat ya paling dukungannya aja sih, dukungan dari teman-teman sekalian gitu kan, baik itu yang memang tidak terpapar ataupun terpapar, kayaknya itu sangat berarti gitu. Ketika memang semua masyarakat mendukung undang-undang ini ada, maka pada akhirnya nanti berjalannya program di Paskes pun harusnya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Walaupun memang masyarakat tidak sebegitu pengaruhnya ya. Tapi ketika masyarakat mengetahuinya, sadar gitu akan adanya undang-undang ini, seharusnya ketika misalkan ada misalkan fasilitas kesehatan yang tidak melaksanakan undang-undang ini dengan baik, maka masyarakat tersebut bisa mengkoreksinya gitu. Nah itu karena itu sangat penting gitu ya, karena ada beberapa case, misalkan case-nya memang belum terpapar informasi dengan baik, terus atau misalkan emang dia sudah terpapar, dia sudah di training, tapi karena dia tidak ingin menjalankannya, jadi ngapain gitu kan, gue mending jalanin sistem aja yang lama gitu, toh lebih simpel mungkin menurut dia kan. Nah ketika masyarakatnya sadar loh ini seharusnya tidak begini mas gitu kan, atau mbak atau bupa gitu kan, seharusnya inputnya by computerized dengan komputer gitu kan, tidak lagi mengalami by paper gitu sih menurut saya ya. Jadi semuanya harus siap dan sadar sih ya. Gitu ya paling. Oke, setuju banget ya Kak. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan yang sangat bermanfaat pada hari ini, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke. Dan buat pendengar semua, semoga obrolan kita kali ini bisa menambah wawasan dan bikin kita lebih paham soal arah kebijakan kesehatan yang terbaru di Indonesia ini. Sampai jumpa pada lain waktu. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan jadi bagian dari perubahan positif di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.